Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas lanjutan dari ujian sekolah. Materi lanjutan ini adalah materi limit ya. Nah, limit X mendekati 0. Nah, di sini saya punya soal, nanti ada beberapa soal ya. Ada 4 soal. Nah, ini yang pertama adalah nilai limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 6X per 12X kuadrat. Nah, kalau seperti ini berarti kita menggunakan konsep limit trigonometri seperti itu ya. Nah, di sini konsepnya adalah sin AX per AX itu kan sama dengan 1 atau AX per sin AX sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bahas, saya bahas. Oke. Pertama saya tulis limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 6AX gitu ya per 12. Aduh, tulisan saya nggak benar nih. Oke, sebentar. 6AX ya per 12X kuadrat. Nah, di sini sinnya itu kita jabarkan saja. Jadi sin 6AX dikali sin 6AX. Nah, sedangkan yang di bawahnya 12X kuadrat itu kita pecah menjadi 6X sama 2X. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti di sini kan sudah ada yang bentuknya sin AX ya, sin AX per AX. Nah, itu ini sama dengan 1 yang di sini. Nah, sedangkan di sini kalau kita ingin menjadikan sin 6X ini 1 ya, jadi sin 6X per AX kan harusnya ya, sin 6X per 6X gitu kan. Nah, tinggal kita kalikan aja bawahnya 3. Kalau bawahnya kita kalikan 3, maka atasnya juga kita kalikan 3. Nah, seperti ini. Jadi ini 3 per 3 kan tidak merubah nilai seperti itu. Nah, ini 6X kan. Nah, 6X. Ini 6X, ini sin 6X kan bisa 1 nih 1. Nah, udah. Tinggal berarti ini sama dengan 1 ya kan. Kemudian ini 6X gitu kan, 6X nih, 6X sin 6X per 6X itu sama dengan 1 juga. Nah, ini 1. Nah, tinggal sisa 3 di sini. Nah, hasilnya adalah 1 kali 1 kali 3. Oke, seperti itu. Jawabannya jadi yang D. Nah, gampangnya seperti itu ya. Jadi diubah dulu, dijabarkan dulu nih. Sin kuadrat 6X-nya jadi sin 6X kali sin 6X. Kemudian kita pakai konsep limit trigonometri, yaitu sin AX per AX itu sama dengan 1. Nah, ini seperti ini. Nah, bawahnya kan 12X kuadrat, kita jabarkan jadi 6X kali 2X. Itu kan 12X kuadrat gitu kan. Nah, ini supaya 6X berarti kita kalikan 3. Kalau bawah kita kalikan 3, berarti atas kita kalikan 3 supaya tidak merubah nilai dari limit ini. Oke, hasilnya tinggal 1, ini 1 dan hasil ini 3. Jadi 1 kali 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, itulah jawaban buat nomor pertama. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya seperti ini. Jika limit X mendekati 3 dari 1 min cos X min A per BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 1 per 4, maka nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan oke. Ini soal lumayan ya, perlu penalaran. Nah, konsep dasarnya adalah tetap limit trigonometri. Nah, limit trigonometri yang kita ketahui bahwa konsepnya yang kita ketahui yaitu sin AX per AX itu sama dengan 1 gitu kan. Tan AX per AX sama dengan 1. Sedangkan di sini soalnya adalah cos. Maka untuk mengubah ke sin kita perlu konsep trigonometri ya. Gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada hasilnya seperempat, artinya bahwa limit X mendekati 3 ini dia akan menghasilkan 0 per 0 terlebih dahulu kalau disubstitusikan gitu kan. Kalau disubstitusikan akan menghasilkan 0 per 0, sehingga nanti kita gunakan konsep limit trigonometri seperti itu ya. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, kemudian di sini saya punya rumus trigonometrinya, identitasnya seperti ini. 1 cos 2X itu akan berubah menjadi sin kuadrat X, tapi depannya ada 2. Nah, seperti itu. Nah, ini konsep dasar dari
identitas dari 1 min cos 2x itu berubah menjadi 2 sin kuadrat x. Nah, artinya kalau di dalam soal 1 min cos x min a, maka akan berubah menjadi 2 sin kuadrat x-nya ini adalah setengah dari 2x. Nah, kalau di sini x min a itu setengahnya berarti setengah kali x min a, seperti itu ya. Nah, ini saya tulis. Jadi di sini ada limit x mendekati 3 dari 2 sin kuadrat ya, kita ubah ya. 2 sin kuadrat setengah dari x dikurang a. Oke, seperti itu. Nah, tetap bawahnya yaitu bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 1/4. Oke. Selanjutnya, bahwa kita ketahui kalau dia x mendekati 3, maka konsep dasarnya kan tadi sin ax per ax ya, itu sama dengan 1. Nah, ini konsep dasarnya sin ax per ax itu sama dengan 1. Atau kalau yang di sini kan berarti ini karena setengah x min a bisa kita ubah menjadi sin setengah x min a itu kalau kita bagi dengan setengah x min a sama dengan 1. Itu seperti itu ya konsepnya ya. Nah, artinya di sini bisa kita ubah nilai ini menjadi 1/4. Nah, yang di sini bisa kita ubah menjadi 1/4. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ini kan ada 2 ya. 2 supaya 1/4 itu kan berarti kita bagi 8 ya, 2/8. Nah, kita tulis dulu 2/8. Nah, ini sudah 1/4. Artinya kalau dia sudah 1/4, selanjutnya kan dikalikan saja 1 seperti itu, akan menghasilkan 1/4 tetap gitu kan. Nah, di sini di atasnya kan ada sin kuadrat setengah x ya. Ini saya jabarkan setengah x min a sin setengah x min a. Nah, karena supaya dapat 1/4, ini sudah 1/4 ya. Ini sudah 1/4, maka di sini harus 1. Nah, supaya 1, limit itu kan tadi seperti ini nih konsepnya. Sin setengah x min a per setengah x min a sama dengan 1. Berarti di bawahnya kita tulis, kita bagi dengan setengah x min a. Di sini juga setengah x min a. Oke, ini nilainya sudah 1/4 kalau kita masukkan mendekati 3 gitu ya. Limit x mendekati 3 dari 2/8, ini kan coret-coret-coret, nanti hasilnya adalah dicoret-coret, hasilnya tetap 1/4. Nah, ini sudah dapat. Nah, artinya di sini bahwa yang di bawah ini akan sama dengan yang ini. Gitu ya. Nah, karena ini x-nya mendekati 3, awalnya itu kan dari 1 min cos x min a ini kalau dimasukkan harus 0/0. Gitu ya. Baru kita gunakan rumus limit trigonometri seperti ini. Nah, karena ini supaya 0/0, otomatis 1 dikurangi 1 gitu kan. Cos x min a ini artinya nilainya adalah 1. Jadi artinya kalau 1 itu kan 0. Nah, berarti x dikurang a itu adalah 0. Nah, x dikurang a sama dengan 0, artinya kalau dia mendekati 3, a-nya adalah 3 juga. 3 dikurang 3 kan hasilnya 0, gitu kan? Nah, artinya di sini x-nya itu sama dengan a, sama dengan 3. Nah, ini nanti yang dibuat substitusi. Nah, caranya bagaimana? Kita lanjut. Bahwa yang di bawah ini kan kalau kita kalikan jadinya adalah 8 kali setengah itu dapatnya jadi 1/4 kali 8 itu adalah 2 ya. 8 dikali setengah kali setengah itu dapatnya adalah 2. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 2 x min a x min a. Ini saya yang diambil yang bawahnya ya, karena buat menyamakan di sini. Karena artinya yang bawah ini kan harus sama dengan yang ini nih, supaya hasilnya adalah 1/4. Nah, ini sama dengan ini, artinya ya yang atas itu ya, bx kuadrat plus cx plus d. Nah, ini sama artinya. Jadi yang di bawah di sini untuk mendapatkan hasil 1/4 berarti sama dengan bawah yang ini.
itu. Jadi 8 kali setengah itu dapatnya 2, X min A seperti ini ya. Sama aja BX kuadrat plus CX plus D. Oke. Selanjutnya kita jabarkan yang di sebelah sini, kiri ini. Jadi ini dapatnya 2. Oke. Ini 2, X kali X itu jadinya X kuadrat ya. Kemudian karena ini kuadrat sempurna ya, seperti itu tinggal dalam kurung aja min 2AX gitu kan. Min A nya kita kuadratkan jadi A kuadrat. Nah ini rumus kuadrat sempurna ya. Jadi X min A kuadrat itu seperti itu kan. Ini akan menghasilkan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Nah ini kan sama aja ini ya. Ini sama aja ini nih. Oke. Nah itu seperti itu. Sorry ini harusnya min ya, karena ininya min ya. Oke. Oke. Nah dari sini ini sama dengan CX plus D. Sorry, terus lagi. Nah dari sini kita kalikan kembali. Ini karena masih ada 2 dikalikan faktoran ini, berarti kita kalikan semuanya. Jadi hasilnya 2x kuadrat, kemudian 2 kali min 2ax jadinya adalah min 4ax gitu kan. Kemudian 2 dikali a kuadrat, jadi hasilnya adalah plus 2ax kuadrat. Ini sama dengan bx kuadrat plus cx plus d. Nah, dari susunan penjabaran kita ketahui susunannya di sini x kuadrat, ini x. Artinya sama aja dia seperti ini, x kuadrat x. Oh ini sorry, ini salah ya, saya tulisnya ya. Gak ada x-nya ya. Ini yang benar adalah 2a kuadrat karena kan 2 dikali ax a kuadrat ya, jadi 2a kuadrat. Nah, artinya susunannya sudah benar seperti yang bx kuadrat plus cx plus d. Nah, ini x kuadrat, ini x kuadrat. Ini x, kan cx ya. Ini d. Artinya bahwa nilai b-nya itu adalah ini 2. Nilai c-nya itu adalah min 4a. Sedangkan nilai d-nya adalah 2a kuadrat. Oke, berarti kita bisa substitusikan bahwa nilai B itu sama dengan 2. Oke, nih, nilai B-nya itu adalah ini ya, 2. Oke, selanjutnya C-nya itu berarti ini min 4A. Min 4A. Nah, tadi nilai A itu adalah X sama dengan A sama dengan 3. Ini supaya 0 per 0 yang tadi ya. Nah, berarti di sini berarti tinggal min 4 dikali 3, hasilnya adalah negatif 12. Oke, sudah dapat C-nya, lanjut ke D-nya. D-nya adalah 2a kuadrat. Berarti di sini D-nya adalah 2a kuadrat. Nah, nilai D-nya berarti kita masukkan 2 kali A-nya tadi kan 3 ya. 3 kuadrat berarti 2 dikali 9 adalah 18. Oke, sudah dapat semua nilai A, B, C, D. Tinggal kita masukkan ke pertanyaannya, yaitu A tambah B tambah C tambah D. A nya kan 3 ya, B nya 2, kemudian C nya min 12, dan D nya adalah 18. Oke, kita masukkan. Berarti A nya 3. Ini saya nyalakan saja nih, A nya 3, kemudian B nya adalah 2, kemudian C nya adalah min 12 ya, dan D nya adalah 18. Oke, kalau dijumlah jadinya 3 tambah 2 adalah 5, 5 kurang 12 adalah min 7, min 7 tambah 18 hasilnya adalah 11. Oke, jadi 3 tambah 2 5, 5 kurang 12 adalah negatif 7 ya. Negatif 7 ditambah 18 adalah 11. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu jalannya. Cukup ya. Cukup panjang, tetapi konsep dasarnya adalah kita gunakan limit trigonometri seperti ini. Nah, ini konsep dasarnya, lalu kita masukkan ke dalam persamaannya sehingga mendapatkan nilai yang sama, yaitu 8 dikali setengah x min a setengah x min a itu sama dengan bx kuadrat plus cx plus d. Nah, seperti itu. Oke. Jadi A nya sudah dapat 3, B nya 2, C nya min 12, tinggal substitusikan gitu kan, D nya 18, lalu masukkan ke persamaannya atau nilai yang mau dicari, dan hasilnya adalah 11.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nilai dari limit X mendekati T hingga dari akar 9X kuadrat min 12X plus 15 min 4X kuadrat min 8X plus 11 min X kuadrat min 6X min 7 diakarkan semuanya seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan cara cepat ya. Cara cepat seperti yang kalian pasti sudah pelajari, misalkan yang seperti ini nih. Limit X mendekati T hingga dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang dari PX kuadrat QX per R misalnya gitu ya. Nah, ini kan ada rumus cepatnya, yaitu B min Q per 2 akar A. Untuk A-nya itu sama dengan P ya. Nah, untuk A-nya sama dengan P. Jadi kalau A-nya sama dengan P, rumusnya seperti ini. B min Q per 2 akar A. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini dan A-nya sama dengan P, berarti hasilnya cara mudahnya seperti ini. Nah, kalau di sini di soal dia ada 3, kemudian dia tidak sama semuanya. Nah, ini ada 9 ya, yang X kuadratnya itu tidak sama. Kalau di sini kan A sama dengan P ya. Ini sama, hasilnya seperti ini. Nah, karena tidak sama, sebenarnya konsep dasarnya itu dia bisa satu-satu. Nah, ini bisa sebenarnya B per 2 akar A. Nah, yang ini min P, yang ini kan jadinya Q per 2 akar P. Karena dia sama-sama A sama dengan P, sehingga digabungkan jadinya bentuknya seperti ini. Nah, kalau di sini juga bisa seperti itu. Caranya berarti satu-satu. Nah, misalkan di sini saya tulis ini A-nya, ini B-nya, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I, misalnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, berarti rumusnya ini tinggal B per 2 akar A dikurang E per 2 akar D dikurang H per 2 akar G. Nah, ini rumus cepatnya seperti itu. Oke. Jadi disusunnya berarti yang tengah B per 2 akar A yang X kuadrat gitu kan. Kemudian yang E per 2 akar D. Kemudian yang H per 2 akar G. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai B-nya itu adalah kan negatif 12. Kemudian 2 akar A-nya berarti 9. Dikurang E-nya berarti negatif 8 per 2 akar D-nya adalah 4. Nah, yang H-nya adalah negatif 6. Kemudian 2 per akar G-nya adalah 1. Oke, gitu ya. Jadi ini A-nya kan sesuaikan ya. Ini D-nya tuh berarti 4 sesuai, dan G-nya adalah 1. Nah, sedangkan H-nya ini kan min 6, E-nya min 8, D-nya adalah negatif 12. Udah, tinggal selesaikan. Jadi berarti min 12 per 2, ini akar 9 kan 3 ya, 2 kali 3 berarti 6. Kemudian ini min ketemu min jadi plus 8 per 2 akar 4 itu kan 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ini min ketemu min plus 6, akar 1 ada 1, 2 kali 1 kan berarti 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal min 12 bagi 6 itu adalah min 2, 8 dibagi 4 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, jadi dapatnya min 2 ditambah 2 adalah 0, ditambah 3 adalah 3. Oke, jawabannya yang D. Seperti itu. Oke. Jadi konsep dasarnya dia menggunakan rumus yang cepat seperti ini, tapi karena rumus cepatnya itu A sama dengan P berubah jadi langsung kan, ini B dikurang Q gitu ya, B kurang Q. Sebenarnya itu bisa di satu per satu, jadi B per 2 akar A dan dikurang Q per 2 akar P. Nah, 2 akar P sama 2 akar A kan sama, jadi dianggapnya 2 akar A gitu kan. Nah, kalau di sini berarti karena ini susunannya ada 3 akar,
tinggal satu persatu saja. Jadi B per 2 akar A, E per 2 akar D, terus H per 2 akar G. Dan ini juga karena yang koefisien di X kuadratnya berbeda-beda kan, seperti itu. Jadi tidak bisa digabung seperti asal seperti ini, asal konsep dasarnya seperti ini rumus cepatnya. Oke, jadi dia satu persatu dimasukkan nilainya dan hasilnya adalah nilainya 3. Oke, setelah pembahasan buat nomor ketiganya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor keempat, di sini ada soal nilai dari limit 3 sin 4x per 2x min 2x cos 2 per x. X-nya mendekati limit tahinya. Oke, kalau bentuknya seperti ini, karena kepecahan ya, kita ubah aja. Kita misalkan y-nya itu adalah 1/x. Jadi pemisalannya adalah kita gunakan y sama dengan 1/x, ya. Artinya nanti karena ini mendekati x mendekati ta hingga, nah bisa kita ubah x mendekati ta hingga itu, oke, x-nya itu bisa kita ubah menjadi 1/y gitu kan. Jadi x-nya itu bisa kita ubah jadi 1/y. Nah ini y sama dengan 1/x, berarti x-nya sama dengan 1/y. 1/y mendekati ta hingga, 1/y yang mendekati ta hingga artinya kan y-nya adalah mendekati 0. Nah jadi dibalik ya, kalau mendekati 0 kan 1 dibagi 0 kan ta hingga gitu kan dalam limit. Jadi y mendekati 1/y mendekati ta hingga, berarti y-nya adalah mendekati 0. Oke, berarti kita ubah x-nya, y-nya x-nya jadi 1/y atau y-nya jadi 1/x gitu kan. Dan y-nya mendekati 0. Di sini x mendekati ta hingganya kita ubah menjadi y mendekati 0. Oke, saya tulis. Berarti di sini limit x mendekati ta hingganya berubah menjadi y mendekati 0, ya. Jadi yang di sini kita ubah menjadi, ini kan sudah x mendekati ta hingga jadi 1/y mendekati ta hingga, berarti y mendekati 0. Oke, seperti itu kan. Nah, kemudian yang 3 sin 4/x ini kita ubah menjadi 3 sin 4y. Nah, karena 4/x kan artinya y-nya itu kan sama dengan 1/x. Y-nya 1/x. Kalau kita kalikan 4 1/x itu artinya jadi 4y. Gitu ya. Jadi 4/x itu 1/x-nya adalah y, berarti 4/x adalah 4y. Nah, yang di bawahnya juga berarti ini bisa berubah menjadi 2x. 2x-nya kita ubah ya. Kita ubah. Atau di sini kan 2x ini ada 2x kita distributifkan terlebih dahulu. 2x-nya maju ke depan gitu kan. 2x maju ke depan artinya 2x-nya diubah menjadi 1/x ya. Nah, itu dalam kurung 1 dikurang cos 2/x, artinya jadi cos 2y. Nah, itu ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kan ini nilai dari 2x. Oh, ini 1/x, sorry. Harusnya 1/y, sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini 2x-nya itu keluar ini. Ini artinya kan 2x nih. Ini 2x 1. Nah, karena ini 2x ya. 2x berarti 2x kali 1 kan 2x. Kemudian ini 2x cos 2/x berarti kan 1 min cos 2/x gitu. Asal muasalnya ya. Nah, cos 2/x. Nah, itu asal muasalnya ini ya. Nah, jadi 2x itu karena x-nya adalah 1/y, berarti 2 kali 1/y, 1 min cos 2y. Nah, dari sini, dari soal ini berarti kita bisa merubah kembali. Ini kan 2/y ya, 2/y itu berarti y-nya bisa kita taruh ke atas. Y-nya bisa kita taruh atas. Ini saya merahkan aja. Ini y yang di bawah ya, y yang di bawah.
Y yang di bawah saya masukkan ke atas. Jadi kan 2/Y itu artinya kalau dibagi kan bisa jadi perkalian, jadi Y per 2 dibalik. Nah, Y-nya di sini, kemudian 2-nya ada di bawah. Nah, nih. Oke. Ini asalnya dari yang ini ya. 2/Y itu berubah menjadi Y per 2 karena pembagian, ada pecahannya di sini. Pernya di sini kan berarti 2/Y itu berarti jadi perkalian, yaitu Y per 2. Nah, Y per 2. Kalau dibalik jadi Y per 2. Oke, tinggal 1 min cos 2Y ini diubah. Tadi kita sudah belajar yang sebelumnya di soal soal sebelumnya, yaitu bahwa pengubahan 1 min cos 2Y itu menjadi 2 sin kuadrat Y, ya kan? 2 sin kuadrat Y. Nah, berarti kita ubah di sini menjadi 2 sin kuadrat Y. Nah, jadi 1 min cos 2Y itu 1 min cos 2Y itu kita ubah menjadi 2 sin kuadrat Y. Oke. Nah, dari sini bisa kita gunakan konsep dasar limit trigonometri, yaitu seperti ini. Jadinya limit Y mendekati ta hingga ini 3, misalnya ini 3 ya, kemudian ini sin 4Y dan ada Y, kemudian ini ada 4 sin 4, kemudian di sini ada sin Y. Nah, terus lagi deh, sin Y kali sin kuadrat Y lagi berarti sin Y. Nah, untuk mendapatkan nilai 1 ini sudah 1. Kemudian kalau sin 4Y per sin Y ini kan belum 1 ya. Dia bisa berarti kita kalikan di sini harus kalikan 4. Di atasnya kita kalikan 4 seperti itu ya. Jadi 4 per 1 ini. Dapatnya 4 per 1 supaya dia hasilnya 1 per 1. Jadi kalau dijabarkan seperti ini. Pusing nanti kalau enggak ini ya. Ini 3 per 4 tetap. Nah, ini jadi sin 4Y per 4Y misalnya. Nah, karena ini 4Y, di bawahnya ditambahkan 4Y, berarti atasnya kita tambahkan 4Y gitu ya. Nah, supaya tidak merubah nilai. Nah, kemudian yang di sini sin Y-nya kan berarti dia pasangannya Y ya, sin Y pasangannya Y. Nah, pasangannya yang ini nih, yang Y ya, pasangannya Y. Nah, 4-nya itu nanti bisa dicoret dengan ini. Nah, gitu ya. Tuh, itu. Nah, terakhirnya di sini tetap ada Y sin Y. Oke, berarti ini tinggal coret-coret. Ini 4-nya coret yang bawah. Ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya 1. Kemudian ini hasilnya 1. Nah, tinggal di sini 3. Oke, 3 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 3. Oke, dapat yang B. Oke, itulah jawaban buat soal terakhir, sepertinya soal keempat ya. Dan saya kira ini adalah contoh soal ujian sekolah buat materi limit ya. Seperti itu, memang agak panjang penjelasannya karena kita menggunakan konsep limit trigonometri. Oke. Untuk soal-soal sebelumnya bisa kalian lihat di playlist Kece Channel ya. Itu nanti ada bagian-bagiannya buat ujian sekolah yang materi-materi yang lainnya, gitu kan ya. Oke, saya akhiri buat pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, yang belum subscribe, like dan share video ini karena sangat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.